Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hamdan syukran lillah amma ba'du. Para sahabat ikhwan dimanapun Anda berada, semoga Allah senantiasa melimpahkan curahan rahmat dan maghfirah untuk kita semua. Amin ya Allah ya rabbal alamin. Insya Allah di kesempatan kali ini kita akan mereaction, yaitu salah satu video masih berkelanjutan, yaitu mengenai kisah daripada Nabi Yakub alaihi salam, yaitu salah satu putra daripada Nabi Yakub alaihi salam, yaitu Kangjeng Nabi Yusuf alaihi salam. Yang mana videonya yang akan direaction yaitu video sebagai berikut. Selamat menonton. Yang mana Yahuda ini yang selalu mempunyai otak yang sangat licik, yang dia punya ide buat membunuh Nabi Yusuf itu. Jadi si Yahuda ini dia kayak Yahuda ya. bersaudara paling tua dia. Jadi dia yang selalu mengajarkan hal-hal yang tidak baik. Jadi Yahuda itu adalah masih putra daripada Nabi Yakub alaihi salam, yang mana Yahuda adalah putra yang paling tua dari salah satu saudara Nabi Yusuf alaihi salam. Cuma bedanya antara Nabi Yusuf dan Yahuda itu beda daripada ibu. Yang mana saudara daripada Nabi Yusuf alaihissalam yang sebapak dan seibu itu adalah Bunyamin. Beda dengan Yahuda. Kalau Yahuda itu beda dari ibunya. Nah, dari si Lea, beliau punya anak namanya Lawi dan adik-adiknya. Lawi ini orang yang selalu membela Nabi Yusuf dan melindungi Nabi Yusuf ketika dia disakiti oleh saudara-saudaranya yang lain. Setelah 7 tahun berlalu, barulah Nabi Yakub itu yang memang dari awal itu ngincernya si Rahel, tapi jalurnya harus ke sana ke sini, harus nikah dulu sama sana sini. Pada akhirnya dia berhasil menikahi si Rahel. Lagi-lagi dia buy one get one, karena menikah dengan si Rahel juga dapat budaknya halal. Berarti zaman dahulu boleh nikahi Saudara, ya belum ada syariat kan? belum ya? Berarti Rebecca masih jadi istri sahnya. Istilah siapa? Bukan Asya. Lea. Enggak, Lea yang pertama tadi. Lea. Yang pertama. Anak pertamanya Lea, kakaknya. Oke. Budaknya. Nah, kemudian dia menikahi si Rahel, dapat juga budaknya. Iya. Rahel. Nah, dari si budaknya ini dia punya anak Naftali dan adik-adiknya. Jadi kan saudaranya banyak. Nah, dari si Rahel, padahal yang diincar dia ya dari awal, itu justru punya anak paling terakhir, yaitu Nabi Yusuf dan Bunyamin. Paling ganteng dan Paling ganteng. Jadi ibu daripada Nabi Yusuf dan Bunyamin itu adalah Siti Rahel. Nah, Rahel ini sendiri adalah wanita tercantik di zaman itu. Si Rahel. Pantas saja kalau putranya juga Nabi Yusuf alaihissalam, Nabi yang paling terganteng. Ibunya juga cantik ya. Makanya dia punya bibit unggul gitu loh. Makanya Nabi Yusuf itu ganteng banget dan Benyamin juga ganteng. Dan makanya masuk akal ketika Nabi Yakub itu paling sayang itu sama Nabi Yusuf, karena dia memang di antara 4 istrinya itu memang yang dari awal diincar kan si Rahel. Tapi karena jalan takdir harus berliku-liku, ya pada akhirnya ya incerannya 1 malah dapat 4 gitu loh, ya kan? Ya makanya ini si Nabi Yakub sayang banget sama Nabi Yusuf, karena dia memang paling ganteng, dia juga paling kecil, dan dia juga berasal dari istri yang paling dicintai. Nah, sayangnya ketika si Rahel ini melahirkan Bunyamin, beliau ini meninggal. Yang diincar udah lama, bertahun-tahun, perjuangannya nggak main-main, harus kerja gembala 14 tahun gitu kan. Lah baru dinikahi kok meninggal. Gitu. Akhirnya Nabi Yusuf ini menjadi anak yang piatu. Begitu pula dengan Bunyamin, meninggal ketika melahirkan Bunyamin. Tambah kasihanlah si Nabi Yakub ke Nabi Yusuf, karena dia anak piatu, nggak punya ibu gitu. Nah, kemudian ditambah lagi sama si kakak-kakaknya selalu dibully gitu. Ya dibully lah, diganggu lah, apalah gitu. Ya sampai suatu hari terjadilah itu kayak rencana pembunuhan seperti itu. Nah, yang selalu menggagalkan, selalu melindungi, selalu membela itu si Lawi.
ketika Jadi Lawi itu masih saudara daripada Yahoda, putra daripada Nabi Yakub alaihissalam. ini, ketika si Rahil itu meninggal, yang lumayan merawat lah ya, yang lumayan merawat itu si Lea. Karena kan hitungannya dia anak saudaranya, ponakannya, gimana sih ponakan, tapi dia anak suaminya juga, tapi gimana sih ya membangun, gimana sih, paham kan sampai saudaranya gitu jatuhnya. Sedangkan anak-anak yang membuli itu kan adalah anaknya dari budak-budaknya, ya kan. Nah makanya ketika Nabi Musa itu hendak dibunuh, Lawi itu mencarikan alternatif lain, janganlah Maaf ya. dibunuh. Maksudnya Nabi Yusuf, bukan Nabi Musa. Maksudnya Nabi Yusuf yang hendak dibunuh oleh saudara-saudaranya termasuk Yahoda, yang paling menghalangi, yang paling sedikit membela yaitu Lawi. Maksudnya kayak gitu. Jadi ketika rencana saudara-saudaranya termasuk Yahoda punya rencana jahat terhadap Nabi Yusuf alaihissalam, yang paling mencegah yaitu saudaranya Yahoda yaitu Lawi. Maksudnya kayak gitu. Buang aja ke sumur. Oh, itu yang ngasih usulan. Yang ngasih usulan itu adalah si Lawi supaya Nabi Yusuf itu tetap. Jadi usulannya itu adalah dari usulan Lawi. Ketika Yahoda tujuan mau membunuh Yusuf alaihissalam, akan tetapi usulan daripada Lawi, gimana solusinya kalau kita masukin ke sumur aja, kayak gitu maksudnya. Karena kalian itu intinya hanya ingin menyingkirkan Yusuf. Intinya itu toh, sama kalian itu berpikir dengan tidak adanya Yusuf maka bapak kita Nabi Yakub itu akan rata kasih sayangnya kepada kita. Hanya itu kan yang kalian inginkan. Jadi nggak perlu sampai kalian ini membunuh Yusuf, cukup disingkirkan saja. Lawi bilang seperti itu. Nah, ketika Nabi Yusuf itu dibuang ke sumur, setiap hari Lawi itu diam-diam selalu mengirimkan makanan. Jadi yang paling baik di antara bersaudara itu 12 bersaudara itu si Lawi, anaknya si Lea. Karena hitungannya dia kan yang paling dekat kan. Kayak gini. Jadi di antara 12 bersaudara, putra daripada Lea, istri daripada Nabi Yakub, adalah Lawi yang paling baik terhadap Nabi Yusuf alaihissalam. Ini adalah sumurnya ya. Nabi Yakub bertemu dengan Rahel, istri tercintanya. Itu tadi adalah salah satu sumur ketika pertemuan antara Nabi Yakub dengan Rahel, yang mana kemarin sudah dibahas perjalanan hidup daripada Nabi Yakub alaihissalam, bahwasanya Nabi Yakub alaihissalam itu adalah korban daripada Nabi Ishak alaihissalam, yang mana Nabi Ishak alaihissalam pilih kasih terhadap anak-anaknya, lebih mencintai yaitu saudaranya ketimbang Nabi Yakub alaihissalam. Sehingga ada sebuah rencana jahat daripada saudaranya, sehingga Nabi Yakub alaihissalam itu dikaburkan ke tempat yaitu pamannya yaitu Laban. Kalau orang zaman dulu, orang zaman dulu tuh cinloknya di sumur ya. Ini adalah bukti sejarah Ini sama kejadian juga. zaman daripada Nabi Yakub dan Nabi Yusuf alaihissalam. Di sini kejadiannya. Ini bukti sejarah. Itu sama sumbernya. Cuma Jernih ini banget. bangunan yang dibangun pada kerajaan Utsmani ya. Ya dipugar. Dipugar pada dinasti Ottoman. Jadi waktu zaman dulu belum seperti ini, yaitu zaman kelahiran Nabi Yakub dan Nabi Yusuf alaihissalam, yang mana ini dibangun kembali itu di zaman dinasti Ottoman ataupun zaman kerajaan Utsmani. Airnya masya Allah tabarakallah luar biasa jernih sampai kelihatan tuh batu-batu di dalam. Tapi ini gak nyebutkan referensinya dari mana. Ini sudah terkenal banget loh. Terkenal banget Cerita kisah yang ini. sudah melegenda banget. Sangat, masa saya nggak tahu. Ini udah sangat terkenal banget, Rebecca.
Esau. Rebeka ini dari Rahel. Rebeka yaitu Siti Ribkoh, istri daripada Nabi Ishak alaihissalam, yang mana melahirkan yaitu Esau dan Yakub alaihissalam. Gitu. Pamannya, adiknya si Jadi itu Rebeka. ada yang namanya Rahel. Yang mana mempunyai paman yaitu Laban, adik daripada Siti Ribkoh ataupun Rebeka. Rebeka itu nama-nama Ibrani ya. Bukan Ibrani sih, nama-nama. Ya bukan Ibrani sih. Pokoknya bahasa Ibrani. Nama-nama Samawi lah. Nama sama. Kan ini kisahnya kisah agama Samawi. Itulah video yang mana diambil daripada sejarah Nabi Yakub dan Nabi Yusuf alaihissalam. Mungkin demikian yang saya dapat sampaikan. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Wallahumma biqil aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.